Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membuat video tentang rekomendasi day trading saham untuk besok tanggal 12 Juni 2025. Oke, kita pergi ke saham yang pertama, yaitu saham yang diakumulasi oleh asing paling banyak di hari ini, yaitu ada BRMS ya teman-teman. BRMS hari ini naik 484 poin, naik 12% atau sekitar 52 poin ya, dengan transaksi sebanyak 1,2 triliun ya, dengan net buy sebanyak 3,335 miliar rupiah. Kita lihat ya BRMS di chart daily-nya. Oke, BRMS kalau kita lihat ini membentuk chart pattern inverted head and shoulders dengan target penguatan ada di area sini teman-teman, di area 545, dan ini sekarang setelah break ya teman-teman, sekali break dia gagal, dia balik ke area demand-nya, kemudian dia break lagi dan naik kenceng dengan akumulasi asing selama 3 hari ini mencapai miliaran rupiah teman-teman ya. Kalau kita lihat di BRMS sendiri, kita lihat ya 3 hari berturut-turut diakumulasi asing ya. Pertama 115 miliar, kemudian 295 miliar, dan hari ini diakumulasi asing 335 miliar. Oke, menurut saya BRMS sangat potensi ya teman, sangat potensi, apalagi untuk day trading besok karena dia super uptrend. Kalau dari MA 200 dia jauh di MA 200, dari MACD dia juga sudah golden cross sejak tanggal 23 Mei, yang artinya ini menunjukkan bahwa BRMS sangat uptrend. Nah, untuk besok di chart 5 menit kita lihat di chart 5 menitnya untuk besok, menurut saya saat yang terbaik untuk membeli BRMS adalah ketika di opening ya teman-teman. Ketika di opening dan belum naik. Kalau dia opening naik ya jangan dibeli, tapi kalau openingnya dia sideways tetap di harga closing 484 atau malah turun sedikit, ya itu area yang baik untuk akumulasi. Tetapi kalau ada buangan besar, satu candle volume merah dengan volume jualan yang sangat tebal, nah itu adalah pertanda untuk cut loss. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda cut loss ya tetap di hold, ada kemungkinan besar BRMS besok masih akan dinaikkan karena sudah 3 hari berturut-turut asing selalu akumulasi di BRMS. Kalau asing di BRMS naik terus akumulasinya ini bisa kayak Antam teman-teman. Antam itu kalau kita lihat dia beberapa kali diakumulasi asing karena sejak tanggal 9 April itu sampai tanggal 26 Mei teman-teman itu naik terus teman-teman, karena setiap hari diakumulasi oleh asing ya. Itu bisa terjadi juga case-nya di BRMS ya. Apalagi pattern BRMS itu tadi saya bahas sudah sangat bullish ya teman-teman, karena dia membentuk pattern inverted head and shoulders. Oke, BRMS besok potensi untuk day trading sangat menarik. Kita catat dulu ya BRMS. Oke, kemudian saham kedua yang kita untuk bahas yang menarik untuk day trading besok ada Telkom teman-teman. Telkom hari ini turun karena ada ex dividend teman-teman, jadi ada ex debt ya, tapi diakumulasi asing sebanyak 223 miliar. Dia asing malah akumulasi teman-teman, padahal ini sudah ex debt. Kalau kita lihat ya ini juga dia diakumulasi asing sejak tanggal 3 Juni teman-teman, 3, 4, 5 ini diakumulasi terus. Kemarin akumulasi sampai 164M dan hari ini diakumulasi 222M. Menurut saya besok sangat menarik ya untuk TLKM. Kita lihat TLKM di chart daily-nya seperti apa. Sepertinya ini membentuk chart pattern yang menarik. Nah ya kan, ini seperti membentuk pattern inverted head and shoulders teman-teman, dengan target penguatan jarak jangka panjangnya ada di 3.400. Tapi kalau besok ini sudah ini bisa dibilang support kuatnya ada di 2740, sudah di hit dan dia langsung balik rebound ke atas. Jadi besok untuk day trading menurut saya sangat potensi di TLKM karena ya tadi diakumulasi asing dan secara chart pattern sangat menarik. Nah kalau kita lihat di chart 5 menitnya juga banyak inflow teman-teman. Ini kita lihat ya akumulasi di 905, kemudian akumulasi lagi di jam 925, dan ini akumulasi lagi di 13.35, lalu ini akumulasi lagi di jam 15.45. Oke, TLKM besok sangat menarik untuk day trading. Kita catat ya saham kedua yaitu TLKM. Kemudian kita lihat saham apalagi yang menarik. Breeze hari ini ada asing masuk sebesar 51 miliar. Kita lihat Breeze apakah menarik. Nah, Breeze ini sebelumnya dijual 56 miliar juga ya, terus hari ini masuk 151 miliar. Terus kalau kita tarik 1 bulan ke belakang ya ini banyak inflow ya, banyak akumulasi di Breeze teman-teman. Sangat menarik menurut saya untuk Breeze. Kita lihat asing beli 80M dan jualan 29M dengan value transaksi sebanyak 159M. Oke, kita lihat chart daily-nya Breeze untuk day trading besok ya.
Nah, dia menarik teman-teman. Ini sebenarnya ada pattern double top ya teman-teman, tapi dia reject teman-teman. Dia sudah hampir mencapai targetnya. Sekarang ada potensi balik ke atas. Ini jadi potensi. Kemudian ini ada MA50 teman-teman. MA50 ini berusaha ditembus oleh Breeze dengan inflow akumulasi asing yang signifikan hari ini. Menurut saya Breeze sangat potensi ya untuk besok. Kita lihat dulu chart 5 menitnya apakah juga menunjukkan adanya akumulasi. Nah, di chart 5 menitnya ini teman-teman, di jam 9.45 ini ada akumulasi. Kemudian di jam 10.40 ada akumulasi, dan di jam ini lagi bukan. Jadi ada satu akumulasi teman-teman, dua akumulasi ya. Cukup besar, jadi menarik untuk Breeze day trading besok tanggal 12 Juni karena ada akumulasi asing. Kemudian dari chart 5 menit menunjukkan adanya aksi akumulasi. Jadi potensi untuk Breeze besok teman-teman. Kita tulis saham ketiga Breeze. Selanjutnya apalagi saham yang menarik, kita lihat ada WiFi. WiFi hari ini naik 100 poin, 4,87%, asing akumulasi 49 miliar rupiah di saham WiFi. Kita lihat di daily-nya seperti apa WiFi. Nah, WiFi kemarin akumulasi ya sekitar 9M, hari ini masuk 49M. Ini termasuk gede teman-teman, termasuk gede untuk WiFi. Kita lihat ya WiFi di chart daily-nya apakah potensi. Nah, WiFi ini menarik teman-teman, karena kalau kita lihat WiFi ini kan berada di range sideways ya. Dia bergerak di range harga 2440 sampai harga 1900 sampai 2000 ya. 2000 sampai 2440, dan ini dia sudah menyentuh MA50, sekali kesentuh dia langsung rebound teman-teman. Jadi ini dijaga ya untuk WiFi. Jadi menurut saya WiFi menarik untuk day trading besok. Kita lihat juga chart 5 menitnya apakah juga menunjukkan akumulasi. Nah, ini teman-teman, WiFi ini banyak akumulasi teman-teman. Ini di jam 9.15, di jam 9.25, dan di jam 10 ini menunjukkan banyak akumulasi. Jadi kesimpulannya WiFi sangat menarik ya untuk day trading besok. Kalau besok opening dia tidak naik atau koreksi dikit, yaitu area yang tepat untuk entry di WiFi. Tapi kalau ada candle merah seperti ini, terus volume merah besar, yaitu adalah area yang cut loss ya. Cut lossnya di situ untuk WiFi. Oke, WiFi masih menarik juga, kita catat. Selanjutnya saham apalagi ini? BRPT hari ini di akum 39M. BRPT, kita lihat BRPT apakah konsisten akumnya. Nah, ini sempat akumulasi gede ya, tanggal 5 ya, tanggal 5 akumulasi gede sekitar 200M. Kemudian tanggal 10 ini ada jualan 99M, lalu hari ini diakumulasi lagi. Nah, kita lihat dulu ya untuk BRPT apakah menarik. Nah, kalau kita lihat secara chart ya, ini sangat uptrend ya untuk BRPT. Dan kemarin ketika ada merah ini, ketika buangan 100M, 99M ya, ini merah tapi sebenarnya openingnya tetap gap up teman-teman. Langsung naik ke atas teman-teman, lalu ke bawah. Jadi turunnya tidak terlalu besar ya ini untuk BRPT ketika ada koreksi kemarin. Lalu hari ini naik teman-teman, hari ini naik sekitar berapa persen tadi BRPT? Oh, turun 10 poin atau minus 0,66%. Hanya turun sedikit ya teman-teman, termasuk penurunannya termasuk kecil. Jadi potensi teman-teman, besok potensi untuk BRPT akan manggung teman-teman. Tapi tergantung asing ya, apakah asing akumulasinya cukup besar atau ya kecil seperti hari ini. Kalau kecil ya kemungkinan besar kenaikannya juga akan terbatas. Terus kita lihat di chart 5 menitnya untuk BRPT. Nah, ini tidak ada tanda-tanda akumulasi yang signifikan teman-teman. Ini hanya di jam 9 saja akumulasi, kemudian ini ada buangan, ini ada akumulasi lagi di jam 13.35, dan ini ada buangan. Oke, BRPT menurut saya tidak terlalu potensi ya. BRPT tidak terlalu potensi, jadi kita lewati ya, tidak usah dicatat karena tidak menarik. Oke, selanjutnya saham yang menarik ini AADI teman-teman. AADI net inflow sebesar 39M, asing masuk 39M. Nah, ini menarik untuk AADI. Kita lihat dulu di chart di daily-nya. Nah, ini konsisten akum atau tidak? Kalau kita lihat dari tanggal 21 Mei ini banyak akum ya, banyak akum. Ini jualan sekali di tanggal 2 Juni, kemudian ini akum lagi, dan ini diakum lagi naik pada hari ini sekitar 2,84%,
dan akumnya sekitar 39M. Chartnya hijau dan asing masuk, sangat menarik untuk AADI. Kita lihat di daily-nya seperti apa untuk AADI. Nah, AADI ini ada support di MA50 ya. MA50 jadi support, dan ketika dia menyentuh besoknya langsung rebound. Ini sangat menarik teman-teman. Sangat menarik karena berarti dia dijaga teman-teman. Dijaga di atas MA50. Nah, untuk day trading besok seperti apa AADI? Kita lihat di chart 5 menit. Apakah ada akumulasi signifikan? Tidak ada. Ini malah distribusi di jam 13.30. Lalu ini naik tapi volumenya kecil teman-teman. Ini akumulasinya di jam 15.45. Oke, netral ya teman-teman. Ini ada distribusi kemudian ada akumulasi juga. Jadi satu distribusi dan satu akumulasi. Jadi view saya netral ya. Saya mungkin tidak akan merekomendasikan untuk AADI karena kemungkinan besar besok akan sideways karena tidak ada akumulasi yang signifikan terlihat di chart 5 menitnya. Oke, kalau dari broker summary AADI seperti apa? Domestik distribusi ya. Domestik distribusi, lokal distribusi. Ini di saham AADI ada LG ya, ini underwriternya AADI jualan 51M, kemudian SQ jualan 10M, yang nampung ada YU, DH, RE. Kalau asing jelas akumulasi ya teman-teman. CC beli 21M, PP 19M. Oke, silahkan teman-teman ambil kesimpulannya sendiri apakah berani masuk AADI atau tidak. Tapi kalau view saya terhadap AADI netral. Oke, selanjutnya kita lihat saham apa lagi yang menarik. Antam teman-teman, saya tertarik di Antam. Hari ini ada info sebesar 19 miliar rupiah dari asing, dan ini sangat liquid ya, transaksinya sekitar 781 miliar, dimana asing beli 211 miliar dan jual 192 miliar. Oke, Antam kita lihat chart daily-nya. Antam ini sangat-sangat uptrend ya teman-teman, dia jauh di atas MA200 ya, jauh sekali, jadi sangat uptrend untuk Antam. Kemudian dari MACD pun dia sudah golden cross teman-teman, sudah golden cross dan tertahan lama, garis biru di atas garis merah cukup lama yang menunjukkan ini sangat uptrend untuk Antam. Nah, untuk besok seperti apa? Kita lihat Antam di chart 5 menitnya dulu, apakah menunjukkan adanya potensi. Oke, ini di jam 9 teman-teman, di jam 9 ada akumulasi signifikan, kemudian distribusi di jam 9 di 14.20 ya. Oke, menurut saya potensi ya, ini akumulasi cukup besar di jam 9 teman-teman untuk Antam. Ada kemungkinan besar besok akan gap up di Antam. Kita lihat domestik malah distribusi ya teman-teman. Kalau dari broker summary-nya di domestik distribusi, kemudian yang borong asing. Jadi sangat potensi ya, apalagi ini yang jorong ada BK, ZP, CC ini cukup besar ya, 40M, 30M, sedangkan yang jualan ini AK 46M dan KZ lebih kecil sekitar 14M. Oke, menurut saya Antam besok potensi untuk naik. Selanjutnya kita lihat Elsa. Nah, Elsa ini sempat kita bahas ya kemarin ya, karena Elsa kemarin ada inflow kita bahas, dan hari ini ternyata naik lagi, masih diborong oleh asing. Hari ini naik 4,84% atau 22 poin dengan asing borong 15 miliar rupiah. Kalau kita lihat Elsa, nah Elsa kan kemarin diborong 14M tuh, sekarang hari ini diborong 15M. Jadi seperti apa Elsa, apakah potensi untuk day trading? Kalau dari chart daily-nya sih sepertinya menarik Elsa, karena ini ditembus ya MA50, jebol MA200, kemudian dia ketahan MA50 langsung rebound, kemudian saat ini dia juga sudah ini di atas MA200 nya jebol, jadi dia pertanda uptrend di chart daily-nya untuk Elsa. Kemudian 2 hari diborong asing dan naik terus, ya ini berarti menarik karena ketika asing akum dan harganya naik berarti ada kemungkinan besar besok akan naik. Nah, kalau kita lihat dari chart 5 menitnya pun di jam 11.20 dan 11.25 ini ada akum besar teman-teman, ada akumulasi besar. Kemudian di 14.10 juga ada akumulasi. Jadi Elsa menurut saya besok sangat potensi besar untuk naik. Kemungkinan besar Elsa akan naik untuk besok. Oke, untuk broker summary lokal yang jualan ya di Elsa, dan ini bagus karena yang jualan ini ada XL ya, XL, XC, YP ya, ini trio retail ini ya. Valburi juga retail ini. Jadi broker-broker retail malah jualan, sedangkan yang nampung malah broker asing. Jadi sangat bagus ya, potensi sangat besar Elsa untuk lanjut naik di hari besok tanggal 12 Juni. Oke, selanjutnya kita lihat saham apa lagi yang menarik. Bumi teman-teman, Bumi di akum asing 14M. Kalau kita lihat Bumi naik 10 poin atau 8% di harga 132. Kita lihat Bumi di chart daily-nya habis ini. Kita lihat dulu Bumi kemarin di
distribusi 10M hari ini diakumulasi 14M. Oke. Lebih banyak jualannya ya Bumi ya untuk asing di saham Bumi. Kita lihat di chart daily. Nah, ini menarik teman-teman. Dia akan membentuk pattern inverted head and shoulders teman-teman untuk Bumi dengan target penguatannya 41 poin itu ada di 157. Nah, Bumi sekalinya resistnya jebol, dia langsung naik sampai 127, kemudian koreksi lagi nih. Nah, ini area yang tepat untuk beli ya di 116. Kemudian dia balik langsung naik lagi setelah beberapa hari ke 132 karena hari ini ada asing yang borong cukup banyak. Oke, berarti untuk daily Bumi sangat oke ya karena sangat uptrend ya. Dia patternnya inverted head and shoulders dan ini valid. Kemudian dia juga berada di atas MA200 yang menunjukkan Bumi ini sangat uptrend. Oke, di chart 5 menitnya Bumi seperti apa kita lihat ya di chart 5 menit. Nah, ini ada akumulasi teman-teman di jam 11.05, kemudian di jam 14.05, 14.15, 14.20, 14.25 dan 14.30. Ini banyak akumulasi. Ini menunjukkan besok ya kemungkinan besar Bumi akan gap up teman-teman. Di opening akan langsung naik ya. Tapi kalau Bumi di opening tidak langsung naik atau malah sideways, itu adalah kesempatan beli teman-teman. Kesempatan untuk beli di saham Bumi dengan batas cut loss, yaitu kalau ada candle merah seperti ini dengan volume merah yang cukup besar yang mengindikasikan adanya buangan, itu adalah batas cut loss-nya. Kalau batas take profitnya ya suka-suka, mau di range berapa persen ya sepuasnya sendiri. Oke, selama naik dia juga masih bisa di hold karena masih sangat uptrend untuk chart daily-nya. Selanjutnya kita lihat saham apa lagi yang kira-kira menarik. Ada Goto teman-teman. Goto di akum asing 13 miliar rupiah. Goto. Kita lihat Goto di stock price. Nah, ini Goto sebelumnya di akum asing juga ya. Asing akum 39M naik, kemudian hari ini asing di akum lagi 13M dan naik lagi teman-teman. Untuk value transaksi Goto juga sangat liquid sebesar 343 miliar ya, sangat liquid, jadi masuk berapapun ya tetap bisa dapat barang dan juga bisa keluar untuk Goto. Oke, Goto kalau kita lihat chart pattern seperti apa. Nah, ini bisa kita lihat Goto ini kan sepertinya membentuk pattern double top ya, dan dia sudah mencapai target pelemahannya ya di sekitar 60, 59, 60 ya. Ini kan hampir menyentuh, bisa kita anggap sudah hit target pelemahannya. Kemudian dia langsung rebound teman-teman, langsung naik. Gimana ini? Ini menunjukkan adanya potensi penguatan di Goto ya. Kemudian kalau dari MACD ya, Moving Average Convergence Divergence, ini menunjukkan garis biru sudah mau mulai menembus garis merah. Jadi sudah ada indikasi akan terjadinya golden cross yang menunjukkan potensi Goto untuk terus menguat. Oke, Goto di chart 5 menit kita lihat. Nah, Goto banyak di akum teman-teman. Ini di jam 9:10 di akum, kemudian ada distribusi di 9.30, lalu ada akum lagi di jam 11.55 dan distribusi di 13.30. Sisanya netral. Oke, Goto Goto menurut saya menarik teman-teman. Goto menarik ya. Ada potensi besok naik teman-teman untuk Goto. Karena di akum asing banyak teman-teman, dan chart 5 menitnya tadi ada akumulasi ya. Ada akumulasi 2 kali walaupun ada distribusi juga, tapi karena asing banyak masuk, jadi menurut saya masih potensi untuk naik besok Goto. Oke, kita catat Goto. Terus tadi Bumi ya teman-teman, Goto dan Bumi. Oke, selanjutnya apalagi yang kita bahas? Kita lihat yang menarik ini ada saham PTPP teman-teman. PTPP di akum 9 miliar teman-teman, dan dia hari ini naik 5,38%. PTPP, kita lihat apakah kemarin juga diakum oleh asing PTPP. Nah, kemarin diakum asing 1M ya teman-teman untuk PTPP. Jadi hari ini diakum banyak, menarik teman-teman. Kita lihat di chart daily-nya PTPP. Nah, kalau kita lihat PTPP ini kan membentuk pola rounding bottom teman-teman. Terus kemudian dia akan mengejar target penguatannya di area 488, dan saat ini sudah tercapai ya target penguatannya PTPP di 488 ya. Ini kalau kita lihat hari ini ya sempat menyentuh terus langsung koreksi. Tapi apakah besok masih menarik? Menurut saya sangat menarik ya teman-teman, karena ini kalau kita lihat di historinya ketika ada asing akumulasi, besoknya walaupun merah tapi sempat naik dulu teman-teman. Ini setelah akumulasi besoknya juga naik lagi teman-teman. Jadi setiap ada akumulasi di PTPP
besoknya ada chance buat naik walaupun closingnya merah, tapi di intraday tradingnya tetap ada kemungkinan naik di PTPP. Oke, PTPP di chart 5 menitnya seperti apa? Nah ini teman-teman, akumulasi sangat besar ya teman-teman. Ini akumulasi kecil di 11, di jam 11 dan 11.10, kemudian akumulasi besar di jam 13.45 dan 13.50 teman-teman. Walaupun setelah itu ada distribusi ya teman-teman, tapi akumulasinya masih lebih signifikan. Jadi untuk besok menurut saya PTPP masih sangat potensi. Kalau dari broker summary sih lokal jualan ya teman-teman. Ini broker retail YP jualan, kemudian XL retail juga jualan teman-teman. Lalu ada sisanya XC retail juga jualan. Jadi sangat bagus dari broker summary karena broker retail lokal jualan dan yang akumulasi asing. Ini ada ZP, AK, BK ya. Ini broker-broker kelas kakap semua yang akumulasi. Oke, besok potensi naik untuk PTPP teman-teman. Selanjutnya kita lihat saham apa lagi yang kira-kira menarik. JSMR teman-teman. JSMR diakum oleh asing sebesar berapa ini? 9 miliar rupiah. Kita lihat JSMR. Nah, ini konsisten diakum asing ya sejak tanggal 27 Mei ya. 27 Mei sampai 11 Juni diakum terus. Kemarin akumnya cukup besar ya di tanggal 10. Ini akumnya sekitar 21 miliar dan naik 2%. Kalau sekarang diakum 9 miliar naiknya 1%. Besok menurut saya apakah masih potensi untuk JSMR? Kita lihat dulu chart daily-nya ya. Nah, ini JSMR sepertinya akan membentuk pola rounding top. Jadi cukup bearish teman-teman. Cukup bearish, tapi di sini ketika dia jebol supportnya ada perlawanan ya teman-teman. Utamanya didominasi oleh asing ya. Sejak tanggal 27 Mei asing melakukan perlawanan, jadi harganya tidak turun ke bawah. Jadi malah naik teman-teman untuk JSMR. Tapi menurut saya ya kurang menarik ya karena pattern bearish teman-teman untuk JSMR. Nah, kalau kita lihat di chart 5 menitnya ini menarik karena ada akumulasi teman-teman di jam 13.30, 13.35 dan 13.40 ada akumulasi tanpa distribusi yang signifikan. Jadi oke, JSMR menarik untuk day trading besok, ada potensi naik. Terus kalau kita lihat dari broker summary pun ini menarik teman-teman karena banyak jualan ini terpusat ya, ada distribusi ya LG, kemudian YU dan CC ini jualan, kemudian yang beli ada PD, SQ dan OD. Sedangkan yang banyak borong ini malah broker asing ya, ada BK, kemudian BB, ini sangat menarik. Kemudian ada AK dan juga AG. Oke, JSMR besok potensi naik teman-teman. JSMR kita catat. Oke. Satu lagi terakhir teman-teman, kita lihat saham apa yang kira-kira menarik yang cukup volatil. Dewa teman-teman. Dewa tapi akumnya asing terlalu kecil. Ini mesin saja, MSIN. Kita lihat mesin hari ini transaksinya 11M, asing net buy 4 miliar rupiah. Kita lihat mesin. Nah, mesin 2 hari di akum asing ya. Nah, jadi tanggal 10 dia di akum asing 3M, dia naik 4%, dan hari ini di akum asing lagi 4M naik 3%, 3,84%. Menarik untuk mesin. Kita lihat chart daily-nya mesin seperti apa. Nah, ini mesin ini ada di area bawah ya teman-teman, di area konsolidasi ya. Dan kalau kita lihat ini untuk chart daily-nya kita ubah ke 4 jam. Kemudian nah, ini seperti akan membentuk pola double bottom teman-teman. Menarik ini. Nah, ini ada potensi ya untuk mesin ya. Nah, ini ada potensi ya. Potensi dari mesin ya. Oke, ini kalau dia konsisten naik dan sampai tembus 745 berarti mesin ini sangat uptrend. Tapi kalau kita lihat di chart daily-nya sebenarnya ini rada rawan manipulasi ya. Kadang transaksinya rame, tiba-tiba sepi, tiba-tiba banyak buangan, tiba-tiba akum gede, akum lagi, tiba-tiba buangan. Jadi cukup berisiko menurut saya untuk mesin. Oke, mesin di chart 5 menitnya seperti apa? Rada risky ya ternyata mesin ya. Saya tidak cocok kalau saham-saham banyak manipulasi seperti itu. Oke, ini di tanggal 11 tidak banyak akumulasi signifikan ya. Ini hanya di jam 15.05 dan di jam 15.45 akumulasi.
Secara cat 5 menit menarik, tapi teman-teman harus hati-hati ya, karena saham mesin ini berisiko menurut saya. Chartnya banyak manipulasi ya, banyak manipulasi. Tapi kalau dilihat dari foreign flow menarik karena asing banyak akumulasi di saham mesin. Ya ini ada KZ beli 3M, BK 800 juta, CC 500 juta. Sedangkan yang jualan ini retail sepertinya. Nah ini XL, kemudian PD retail, YP retail jualan ya. Terus lokal ya, XC hanya sedikit beli. Jadi menurut saya mesin oke, tapi harus hati-hati ya, dijaga risknya. Karena ya saham-saham ini banyak manipulasi. Oke, kita catat mesin. Oke, begitu saja teman-teman pembahasan kali ini. Kita sudah dapat sekitar berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saham yang menarik untuk day trading besok. Ya silahkan teman-teman lihat lagi ya, analisa lagi apakah cocok untuk day trading teman-teman, sesuai risk teman-teman atau tidak. Terima kasih ya sudah menonton. Apabila ada saran ya, ada komentar yang ingin ditanyakan, silahkan komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.